Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Babi, apakah kandang babi? Mengapa kamu pergi ke kandang babi? Tanya Chu Feng heran. Jangan katakan lagi, wanita tua itu, dia melakukan ini kepadaku dengan sengaja. Dia bilang dia akan mengatur tempat tinggal untukku. Aku memberitahunya bahwa segala macam tempat tinggal akan baik-baik saja, dan bahkan tidur di luar rumah akan baik-baik saja bagiku. Tapi wanita tua itu, dia sebenarnya mengatur agar aku tinggal di kandang babi. Lebih jauh lagi, dia tetap menyatakan bahwa karena aku adalah tamu, dan karenanya tidak boleh berlari mengelilingi semua tempat di tempat itu, dan aku hanya diperbolehkan tidur di kandang babi saja. Sial, apakah pernah ada seseorang yang akan menggertak orang lain seperti dia? Bukankah aku hanya mengatakan beberapa hal tentang mereka? Ini benar-benar terlalu berlebihan. Wang Qiang pun mulai mengeluh. Saat dia berbicara, dia berjalan ke kediaman Chu Feng dan bahkan mengambil kesempatan untuk menutup pintu. Selanjutnya, dia duduk di salah satu kursi, dan mulai mengambil buah-buahan di atas meja dan mulai memakannya. Dia benar-benar mengabaikan dirinya sebagai orang asing di kediaman Chu Feng. Karena kamu datang ke tempatku, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Tanya Chu Feng. Chu Feng tidak peduli keluhan macam apa yang telah ditemui Wang Qiang. Maka dari itu, ia langsung mengajukan pertanyaan paling penting. Tentu saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa memenangkan pertaruhan itu dengan gratis? Aku ingin terus-terus bertaruh dengan kamu. Wang Qiang berbicara dengan serius. Terus bertaruh, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Bukankah besok adalah upacara pemujaan leluhur desa kuno? Dalam upacara pemujaan leluhur, ada kompetisi energi spiritual. Aku yakin, kamu juga tahu tentang hal ini. Aku akan berkompetisi dan bersaing denganmu, dan kita akan melihatnya, siapakah di antara kita yang akan mendapatkan tempat pertama. Siapapun yang berhasil mendapatkan tempat pertama, maka dia akan menjadi pemenangnya, kata Wang Qiang. Oh, dalam hal itu, bagaimana jika kita berdua tidak berhasil mendapatkan tempat pertama? Tanya Chu Feng. Itu tidak mungkin. Tempat pertama itu sudah pasti menjadi milikku, kata Wang Qiang dengan percaya diri. Kalau begitu, bukankah itu berarti aku akan kalah? Balas Chu Feng sambil tidak bisa menahan tawanya. Kemampuan Wang Qiang untuk bermegah ini benar-benar luar biasa. Itu belum pasti juga. Faktanya bahwa kamu mampu menang melawan aku kali ini, itu berarti kamu cukup bagus juga. Apapun itu, tempat pertama akan baik hanya menjadi milikmu ataupun milikku, ucap Wang Qiang. Tampaknya dia takut kalau Chu Feng tidak mau bertaruh dengannya, lalu dengan segera Wang Qiang benar-benar mengubah pidatonya, dan mulai memuji Chu Feng. Karena aku secara terbuka menerima untuk bertaruh denganmu, lalu apa yang kamu rencanakan untuk bertaruh? Mungkinkah kamu memiliki lebih banyak harta keluarga? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Itu bagaimana mungkin? Aku hanya punya satu harta keluarga. Lebih jauh lagi, aku sudah kehilangan itu karena kamu, kata Wang Qiang. Jangan katakan padaku bahwa benda itu benar-benar harta keluarga kamu. Chu Feng bertanya dengan nada pengujian. Tentu saja, mengapa juga aku berbohong kepada kamu? Apakah aku terlihat palsu dan tidak tahu malu? Wang Qiang berkata. Baiklah kalau begitu, karena kamu mengucapkan kata-kata itu, aku akan mempercayaimu. Dalam hal ini, mari kita kembali ke topik utama kita. Aku yakin kamu ingin bertaruh dengan aku, itu karena kamu ingin memenangkan kembali harta yang aku menangkan. Untuk hari ini, jumlah harta yang aku menangkan agak banyak. Apa yang kamu rencanakan untuk digunakan untuk bertaruh dengan aku? Jika nilai harga atau item yang kamu rencanakan untuk digunakan sebagai taruhan memiliki nilai yang tidak setara, maka aku tidak akan mau bertaruh, kata Chu Feng. Itu benar, tentu saja.
Kamu bisa yakin padaku. Aku, Wang Qiang, aku tidak akan mencoba untuk membodohi kamu, balas Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, dia mengeluarkan Cosmos Sak di pinggangnya. Lalu dia membalikkannya, dan membukanya di depan mata Chu Feng. Dalam sekejap, tumpukan item berkilauan dengan kilau emas, mereka mengalir keluar dari Cosmos Sak dan menutupi lantai. Setelah diperiksa lebih dekat, Wang Qiang benar-benar memiliki sedikit harta. Itu hanya manik-manik bela diri berjumlah lebih dari 200.000. Selain itu ada juga keterampilan bela diri, bahan peramuan obat, bahan penyempurnaan persenjataan, dan berbagai harta lainnya dari semua jenis. Jika seseorang dengan hati-hati menghitung nilainya, maka harta yang ditampilkan Wang Qiang di hadapan Chu Feng ini, itu benar-benar akan lebih berharga daripada harta yang Chu Feng menangkan hari ini. Itu karena, sebagian besar harta Wang Qiang sangat aneh dan langka. Meskipun mereka memiliki penampilan yang jelek, tapi mereka semua adalah item berkualitas tinggi. Namun sayangnya, tidak ada satupun harta Wang Qiang yang bisa memikat minat Chu Feng. Karena apa yang dibutuhkan Chu Feng bukanlah ini. Yang dia butuhkan adalah sumber daya kultivasi, yang dapat memungkinkannya untuk mencapai terobosan dengan cepat. Melihat bahwa Chu Feng tidak membalasnya, dan bahkan tampaknya sedikit tidak mau menerima harta ini, Wang Qiang buru-buru bertanya. Apakah ada yang salah? Dengan semua harta di sini, apakah kamu masih belum puas? Tanya Wang Qiang. Hartamu ini, jumlahnya kira-kira sama dengan harta yang aku menangkan. Namun sayangnya, mereka kekurangan satu jenis harta, kata Chu Feng. Apa yang kurang? Tanya Wang Qiang. Itu hanya kurang item yang bernilai setara dengan harta keluarga kamu, kata Chu Feng. Apa? Meskipun aku sudah mengambil semua harta ini, kamu masih ingin harta keluarga aku? Seberapa serakahnya kamu ini? Wang Qiang bertanya tanpa daya. Apakah kamu menyiratkan kepada aku, bahwa barang-barang ini semua setara dengan harta keluarga kamu? Jika benar begitu, maka harta keluarga kamu itu juga tidak ternilai, kata Chu Feng. Kamu. Wang Qiang terpaksa terdiam oleh perkataan Chu Feng. Dia menjadi sangat cemas, sehingga dia mulai berkeringat. Namun sialnya, dia tidak tahu bagaimana menanggapi apa yang dikatakan Chu Feng. Bagaimanapun juga, dia telah mengatakan kata-kata itu dengan sangat yakin sebelumnya, yang mengatakan bahwa harta keluarganya adalah barang yang sangat berharga. Pada saat ini, Chu Feng ingin dia mengeluarkan item dengan nilai yang setara. Bukankah itu berarti dia harus mengambil harta yang tak ternilai? Saudara Chu Feng, tidak bisakah kamu seperti ini? Aku sudah mengambil semua barang-barang milik aku. Jadi tolong bertaruh dengan aku lagi, ucap Wang Qiang memohon. Sebelumnya kamu begitu percaya diri, bahwa kamu bisa menang melawan aku. Tapi saat ini, kamu dengan jelas membuat jebakan sehingga aku akan kehilangan semua harta aku oleh kamu. Bahkan jika kamu berencana untuk membuatku melompat ke dalam perangkap yang telah kamu atur, kamu setidaknya harus menempatkan umpan yang jauh lebih kuat. Ketika kamu bahkan tidak dapat mengambil item yang bernilai setara dengan harta keluarga kamu, bagaimana mungkin aku bisa melompat ke dalam perangkap yang telah kamu tetapkan untuk aku? Ucap Chu Feng sambil mengangkat bahunya. Itu bukan berarti dia tidak ingin memenangkan item yang dikeluarkan Wang Qiang sebagai taruhan. Hanya saja, dia merasa bahwa Wang Qiang belum mengambil semua hartanya. Akan tetapi, Chu Feng menggunakan garis panjang untuk menangkap ikan besar. Lebih tepatnya, dia sedang menguji Wang Qiang untuk melihat apakah dia bersedia mengeluarkan sumber daya kultivasinya dengan serius. Baiklah, aku kalah denganmu. Bukankah sekarang ini sudah cukup, balas Wang Qiang. Benar saja, setelah dipaksakan oleh Chu Feng, Wang Qiang mengepalkan giginya, dan tiba-tiba meletakkan tangannya di dalam celana dalamnya yang besar dan penuh bunga. Ketika tangannya dikeluarkan dari celana dalamnya yang besar dan penuh bunga, mata Chu Feng segera mulai bersinar, dan jantungnya mulai berdenyut kencang. Itu karena, itu ada item di tangan Wang Qiang. Benda itu terbungkus dalam formasi spiritual. Dengan demikian, maka hampir tidak mungkin untuk bisa merasakan auranya. Namun sayangnya,
Chu Feng bisa melihat dengan pandangan bahwa, barang ini adalah barang yang sama dengan harta keluarga Wang Qiang, yaitu harta karun seperti kotoran yang baru saja disempurnakan oleh Chu Feng. Chu Feng yakin bahwa selama dia bisa memperbaiki sumber daya kultivasi di tangan Wang Qiang, dia pasti dapat mencapai terobosan. Ketika dia memikirkan peluang untuk mencapai terobosan dalam kultivasinya, bagaimana mungkin Chu Feng tidak bersemangat? Namun untuk memastikan bahwa dia tidak memperlihatkan kekurangannya, maka Chu Feng tetap terlihat sangat tenang di permukaan. Dan bahkan, ia mulai mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi yang sangat tidak bahagia. Dengan wajah tidak senangnya, dia menoleh ke Wang Qiang dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan bahwa itu adalah harta keluarga kamu? Lalu mengapa kamu bisa mengambil salinan harta dari harta keluarga kamu? Kamu ini jelas-jelas telah menipu aku," ucap Chu Feng. "Saudaraku, aku sangat menyesal. Memang benar aku telah berbohong padamu sebelumnya. Saat ini memang harta keluarga aku. Sebenarnya aku memiliki 2 harta keluarga ini. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak membohongimu. Aku hanya memiliki 2 harta keluarga. Satu dari mereka sudah ada di tangan kamu, dan yang lainnya ada di sini bersama aku," kata Wang Qiang dengan ekspresi minta maaf dan nada yang sangat tulus. Meskipun dia memiliki ekspresi dan sikap yang sangat normal, tapi Chu Feng yakin bahwa Wang Qiang ini masih berbohong. "Bahkan sekarang, kamu sebenarnya masih ingin menipu aku. Aku telah memeriksanya dengan cermat. Meskipun benda itu mengandung energi alam, tapi tidak mungkin untuk memurnikannya. Singkatnya, itu adalah hal-hal yang tidak berguna. Jadi, aku sangat yakin bahwa harta itu jelas-jelas bukan harta keluargamu. Di mana tepatnya kamu menemukan sampah itu? Ceritakan dengan detail dari mana asal-usul mereka. Jika kamu melakukannya, aku akan bertaruh dengan kamu," kata Chu Feng. Mereka adalah harta karun yang memang bukan keluargaku," ucap Wang Qiang yang benar-benar orang tanpa integritas moral sama sekali. Karena diancam oleh Chu Feng, dia benar-benar mulai mengakuinya dengan segera. Lebih jauh lagi, dia memiliki ekspresi tenang ketika dia memulai pengakuannya. Dan bahkan sama sekali tidak ada sedikit pun rasa malu pada dirinya. Dihadapi dengan Wang Qiang yang seperti itu, Chu Feng merasa sangat tak berdaya. Dari sosok Wang Qiang ia dapat mengalami sebuah ungkapan, "Tidak ada ikan di air paling jernih, dan tidak ada musuh bagi orang-orang yang paling tak tahu malu." Wang Qiang memiliki kulit yang tebal, dan bisa dikatakan bakat yang tidak semua orang bisa capai. "Kalau begitu, katakan padaku tentang itu. Di mana kamu mendapatkan hal-hal aneh itu?" Chu Feng terus bertanya. Dia ingin tahu persis dari mana datangnya harta ini. Pada saat ini, satu-satunya petunjuk yang dia miliki adalah Wang Qiang seorang. "Mereka itu adalah barang-barang yang aku dapatkan dengan cara menipu dengan manik-manik bela diri, itu ketika aku melewati sebuah desa. Sebenarnya, mereka benar-benar barang yang nilainya kecil. Sebelumnya, aku memang telah menipu kamu," kata Wang Qiang dengan senyum di wajahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Qiang, Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Dia dengan hati-hati mengamati Wang Qiang ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dan mendapati bahwa sepertinya Wang Qiang tidak berbohong. "Di mana desa itu berada?" tanya Chu Feng. "Apakah kamu ingin tahu? Sepertinya kamu sama dengan aku, dan kamu juga sangat ingin tahu tentang asal-usul item ini. Namun sebaiknya, bagaimana aku akan memberi kamu sedikit saran? Aku menyarankan agar lebih baik menyerah saja. Karena aku sendiri sudah bertanya pada pemiliknya sendiri tentang barang ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa, ini adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh kakeknya. Adapun kakeknya itu, dia sudah menemukan mereka. Adapun tepatnya di mana dia menemukan mereka, bahkan dia saja tidak tahu. Lebih lanjut lagi, menurut penyelidikan aku, apa yang dikatakan orang itu tidaklah bohong. Karena pada ketanyaannya, itu benar-benar tidak ada cara untuk menemukan asal-usul dari item ini," kata Wang Qiang. "Heh, kamu hanya perlu memberi tahu aku di mana desa itu berada," kata Chu Feng. Dia wajib memeriksa desa itu secara pribadi.
Sangat baik. Selama kamu bersedia untuk bertaruh dengan aku akan memberitahu kamu, kata Wang Qiang. Selama kamu memberitahu aku di mana desa itu, aku akan bertaruh dengan kamu, ucap Chu Feng menantang balik. Sebagai seorang pria yang berkarakter, begitu kata-katamu meninggalkan mulutmu, bahkan 4 kuda tidak bisa mengejar untuk mengambilnya kembali. Kamu jangan menarim kembali pada kata-kata kamu itu, kata Wang Qiang. Tentu saja, aku tidak akan menarik kembali pada kata-kataku. Namun selain itu, kamu juga jangan mencoba menipu aku, kata Chu Feng. Yakinlah, aku pasti tidak akan menipu kamu. Desa tempat aku mendapatkan barang ini, desa itu disebut Desa Krisan. Namun sayangnya, desa itu tidak terletak di domain aliansi. Desa itu terletak di domain tanah terkutuk, kata Wang Qiang. Domain tanah terkutuk, seru Chu Feng dengan cukup terkejut. Setelah mendengar itu, dia pun merasa bahwa Wang Qiang tidak berbohong kepadanya saat ini. Domain tanah terkutuk adalah wilayah dari sekte tanah terkutuk. Adapun Chu Feng, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte tanah terkutuk. Itu benar, itu domain tanah terkutuk. Aku benar-benar tidak berbohong padamu kali ini. Jika kamu tidak percaya padaku, maka lihatlah ini. Ini adalah peta yang aku sengaja disimpan, ucap Wang Qiang. Khawatir bahwa Chu Feng tidak akan mempercayainya, Wang Qiang mengulurkan tangannya ke celana dalam bunga besar lagi, dan kemudian mengeluarkan gulungan peta. Chu Feng menerima peta dari Wang Qiang, dan kemudian membukanya untuk memeriksa. Benar saja, itu adalah peta domain tanah terkutuk. Selain itu, ada satu rute yang digambarkan di peta tersebut. Adapun tujuan dari rute itu lebih tepatnya adalah tempat dengan nama Desa Krisan. Melihat peta itu, rute itu pasti telah diambil beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa apa yang dikatakan Wang Qiang kemungkinan besar adalah benar. Apakah Kosmos Sak di celana kamu itu adalah lokasi yang sebenarnya di mana kamu menyimpan harta kamu? Setelah Chu Feng meletakkan peta itu, ia bertanya pada Wang Qiang dengan senyum di wajahnya. Dia sudah menemukan bahwa Wang Qiang telah menyembunyikan Kosmos Sak lain di dalam celana dalamnya yang besar dan penuh bunga. Hehehe, siapa yang tidak punya rahasia? Wang Qiang menjawab dengan tawa nakal. Segera setelah itu, dia buru-buru berkata, "Itu benar, saudaraku, saudara Chu Feng. Bisakah aku menginap di tempatmu malam ini?" balas Wang Qiang. Menginap di tempat aku, seru Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Wang Qiang, Chu Feng merasa terkejut. Dia tidak benar-benar ingin menerima Wang Qiang yang dipenuhi dengan kotoran babi. "Tolonglah, aku hanya berlindung untuk malam ini saja. Aku tidak ingin kembali ke kandang babi itu. Aku bisa mengatakan bahwa kamu punya hubungan baik, hubungan yang bagus dengan wanita tua itu. Jika aku tetap bersamamu untuk malam itu, mereka pasti tidak akan membuat semuanya jadi sulit bagiku." Saudara Chu Feng, seperti kata pepatah, berjalan terus tidak bisa mengenal orang lain tanpa berkelahi. Meskipun kita ini masih saingan, tapi aku sebenarnya sangat mengagumi saudara Chu Feng. Jika kamu bersedia, kita bisa menjadi teman, bagaimana menurutmu? Wang Qiang bertanya dengan ekspresi menyedihkan. Untuk tinggal di tempat Chu Feng, dia sebenarnya menyarankan untuk menjadi teman Chu Feng. Dia benar-benar lupa bahwa dia datang ke tempat Chu Feng untuk menantangnya. Dia juga lupa saat dia mengulurkan jari tengahnya pada Chu Feng, dan memprovokasinya di pintu masuk desa. Wang Qiang ini benar-benar keberadaan puncak dari ketidakberdayaan. "Karena ada 2 kamar tidur di sini, kamu mungkin bisa tinggal," balas Chu Feng yang sebenarnya tidak menyukai Wang Qiang ini. Terutama ketika dia berpikir tentang bagaimana harta karun Wang Qiang yang lain kemungkinannya akan berakhir di tangannya, dan itu memungkinkan dia untuk terobosan ke peringkat 6 Raja Bela Diri. Maka dari itu, Chu Feng memutuskan untuk membiarkan Wang Qiang tinggal di tempatnya. Namun ketika sudah larut malam, Chu Feng mulai menyesali keputusannya. Itu karena tidak hanya ini Wang Qiang menggertakkan giginya dan berbicara dalam tidurnya, dia bahkan mendengkur ketika tidur. Itu adalah satu hal untuk mendengkurnya saja.
Namun dengkuran Wang Qiang ini sangatlah keras, dan seolah-olah dia adalah babi yang disembelih. Selain itu, suara mendengkurnya tersegmentasi. Namun jika hanya itu saja, maka Chu Feng masih bisa menghadapinya. Akan tetapi, Wang Qiang ini bahkan kentut dalam tidurnya. Selain itu, kentutnya sangat bau dan mampu memenuhi seluruh rumah dengan aroma mereka. Chu Feng selalu menjadi orang dengan daya tahan yang luar biasa. Namun meski begitu, bahkan dia tidak dapat diganggu oleh Wang Qiang. Dengan tidak ada pilihan lain, Chu Feng hanya bisa mengatur pembentukan formasi spiritual di sekitar kamarnya untuk menyelesaikan masalah Wang Qiang ini. Sementara ia berhasil tidur sepanjang malam dengan damai setelah itu, dan ketika pagi menjelang, sebuah situasi baru terjadi di tempatnya. Tok tok tok, buka pintunya, cepat, buka pintunya. Orang dengan nama Chu Feng, apakah kamu tinggal di sini? Teriak seseorang. Saat ini sudah fajar, namun, suara pintu yang sedang mengetuk bergema di seluruh rumah Chu Feng. Karena faktanya bahwa Chu Feng telah mengatur pembentukan formasi spiritual kedap suara, maka dia tidak dapat mendengar ketukan di pintu sama sekali. Namun untuk Wang Qiang yang tidur di kamar sebelah Chu Feng, ia pun terbangun oleh suara keras ini. Setelah bangun, Wang Qiang menyadari bahwa seseorang mungkin datang untuk membuat masalah. Dengan demikian, Wang Qiang yang cerdik tidak pergi untuk membuka pintu itu. Sebagai gantinya dia berlari ke kamar Chu Feng, dan menerobos formasi spiritualnya, laku mencoba membangunkan Chu Feng. Chu Feng memiliki indera yang sangat tajam. Pada saat formasi kedap suaranya didobrak oleh Wang Qiang, dia pun segera bangun. Dia segera melemparkan pandangan tajamnya kepada orang yang menembus formasinya. Setelah dia menemukan bahwa itu adalah Wang Qiang, dia melepaskan penjaganya dan bertanya. Apakah kamu membutuhkanku? Tanya Chu Feng. Saudara Chu Feng, apakah kamu telah memprovokasi sebuah bencana? Sekelompok besar orang dari Xiling Ancient Village, mereka sudah berkumpul di luar dan memanggilmu. Aku tidak berpikir mereka datang dengan niat baik, kata Wang Qiang. Pada saat ini, Chu Feng juga berhasil mendengar suara ketukan di pintu itu. Dengan demikian, Chu Feng melompat turun dari tempat tidurnya dan tiba di depan pintu. Setelah dia membuka pintu, dia menemukan bahwa itu persis seperti yang dikatakan Wang Qiang. Banyak anak muda Xiling Ancient Village berdiri di luar rumahnya. Orang-orang yang memimpin kelompok ini adalah dua pria dan seorang wanita. Usia kedua pria dan wanita ini hampir sama dengan usia Chu Feng. Bahkan kultivasi mereka hampir sama dengan Chu Feng juga. Di antara mereka, satu pria dan wanita itu berada di peringkat 5 Martial Kings. Adapun pria lain, dia adalah peringkat 6 Martial King. Setelah dia melihat Chu Feng, laki-laki peringkat 6 Martial King itu melihat Chu Feng dengan tatapan menghina, dan kemudian bertanya dengan nada yang tidak sopan. Apakah kamu adalah Chu Feng? Tanya pria itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.